Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Arif Eka Prastya dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang saya lakukan dalam membentuk komunitas belajar untuk murid dengan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Yang pertama, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi sekolah atau komunitas sekolah dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan juga apresiatif. Lalu, apa yang disebut dengan tahapan Bagja? Bagja adalah akronim, ya. Akronim dari langkah yang dilakukan pada proses inquiry apresiatif ini, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Kemudian A. Ambil pelajaran. Kemudian G. Gali impian. Kemudian C. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, berikut adalah proses tahapan Bagja dan hasil refleksi yang sudah saya lakukan dalam mengembangkan komunitas belajar untuk murid. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Tahapan ini saya melakukan kegiatan diskusi kepada beberapa murid. Mereka yang menginginkan memiliki portofolio, memiliki prestasi di bidang web design. Nah, itu mereka saya kumpulkan. Kemudian saya juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan juga kepada rekan sejawat. Sama yang seleksi ya, biasanya tes gitu ya. Kira-kira teman-teman seneng nggak kalau misalkan daftar ke kampus lewat jalur prestasi? Seneng nggak? Langsung diterima gitu kan? Seneng ya? Nah, tapi udah punya prestasi belum nih? Belum. Kemarin ada yang ikut lomba bikin film, ada yang ikut? Ada apa? Kalau di web minat nggak, web teknologi? Lumayan tertarik ya, minat ya. Oke. Beberapa penting sangat penting untuk menilai itu tadi harus menjadi motivasi baik itu siswa maupun guru. Karena setiap tahun berubah maka guru juga akan memiliki motivasi bagaimana mengkondisikan agar siswa yang tataran berikutnya dengan kondisi yang berbeda ini terjadi yang terbaik. Jadi kalau menurut saya dengan pelajaran yang ada sekarang kan kelas satunya itu lebih masih lebih umum ya. Jadi kita masih sama dengan yang serumpun. Kemudian untuk kelas 2 Nah, berikut pertanyaan utama yang disampaikan. Yang pertama, mengapa perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam kegiatan komunitas belajar berbasis peminatan, pembuatan desain halaman web, atau yang kita sebut dengan web design atau web teknologi. Kemudian bagaimana caranya untuk dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang web teknologi atau web design atau teknik pembuatan laman web. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu tahap A, ambil pelajaran. Pada tahap ini saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang sudah dilakukan atau hal-hal yang sudah dilakukan, yang sudah dijalankan sebagai upaya peningkatan kompetensi siswa dalam bidang yang lain.
selain bidang web design. Semisal bidang lomba keterampilan siswa yang lain dari kompetensi keahlian yang lain. Kemudian web design ini juga merupakan salah satu keterampilan yang dilombakan dalam lomba keterampilan siswa atau LKS. Maka saya bisa belajar dari rekan-rekan guru pembimbing untuk bidang lomba yang lain yang pernah dilakukan. Kemudian yang tahap ketiga adalah G, gali impian. Tahap ini saya melakukan analisis tentang kebiasaan apa yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pengembangan komunitas web design community ini. Bagaimana sekolah memimpikan agar para siswa dapat meningkatkan kompetensinya, dapat meningkatkan kemampuannya, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian bagaimana sekolah dapat memimpikan bahwa komunitas ini akan dapat mengantarkan siswa-siswa, para murid memiliki portofolio untuk masa depan mereka, serta bagaimana sekolah memiliki impian bahwa komunitas ini dapat dijalankan dengan student agency atau menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya. Jadi para murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajaran mereka sendiri agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian tahapan J, jabarkan rencana. Pada tahapan ini saya merencanakan kapan inisiasi web design community ini dimulai. Lalu apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Lalu bagaimana komunitas ini berjalan dengan langkah kecil yang dibutuhkan, langkah-langkah besar yang dibutuhkan. Bagaimana program ini dapat dievaluasi? Nah, ini dalam tahap J. Lalu yang terakhir, tahap A, atur eksekusi. Saya membuat pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam menjalankan komunitas ini. Ya, kemudian siapa saja yang terlibat, siapa melakukan apa, lalu bagaimana dan kapan waktunya. Baik, dari tahapan tadi saya dapat melakukan refleksi. Yang pertama, terbentuknya komunitas web design community di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan beranggotakan para murid yang memiliki minat dalam pengembangan kompetensi web teknologi atau web design atau teknik pembuatan laman web. Yang kedua, menyiapkan murid sebagai kontributor dan pemeran utama dalam kegiatan web design community. Siswa yang pernah mengikuti lomba bisa diposisikan sebagai narasumber atau tutor sebaya atau orang yang men-sharingkan pengalamannya dalam hal lomba mengikuti kompetisi. Kemudian murid yang berminat dengan komunitas ini, web design ini dapat melakukan pertemuan rutin 1 minggu 1 kali pertemuan, tentu sesuai dengan waktu yang mereka sepakati. Para murid menentukan jadwal sesuai dengan kesepakatan mereka, kesepakatan komunitas. Kemudian saya sebagai guru dan rekan-rekan guru yang lain menyediakan garis besar materi yang akan dipelajari dan menyampaikan kepada pengurus inti komunitas ini. Kemudian para murid melakukan pembagian jadwal untuk penyampaian materi yang akan dilakukan rekan sebaya atau alumni yang sudah lulus namun masih mau untuk membantu adik kelasnya mencapai prestasi. Kemudian yang terakhir, web design community ini dapat diikuti oleh para murid kelas 10 sampai kelas 12. Kompetensi apa saja bisa,
Sija, DKV, ya. Kemudian kegiatan rutin WDC ini adalah dapat menggunakan lab komputer. Jadi selain siswa yang terlibat bisa semuanya kelas 1 sampai kelas 12 bahkan kelas 13, dan mereka bisa menggunakan fasilitas komputer yang ada di lab sekolah. Sumber daya yang terlibat yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, sumber daya fisik. 1. Lab komputer yang memadai. Kemudian sumber daya manusia, yaitu guru kompetensi keahlian dan alumni yang masih mau terlibat untuk membantu adik-adiknya berprestasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya politik, yaitu kebijakan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk dapat menaungi dan mengarahkan program komunitas web desain teknologi ini. Sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya finansial. Nah, komunitas ini tidak membutuhkan banyak biaya kecuali untuk mendaftarkan lomba, dan biaya pendaftarannya dapat diambilkan dari dana komite atau dukungan orang tua. Kemudian saya memiliki rencana evaluasi. Evaluasi ini akan dilakukan setelah program berjalan, yaitu pada bulan Desember tahun 2023. Nanti sumber datanya adalah para murid yang mengikuti komunitas web design community ini dan juga guru pembimbing web design community, dan teknik pengambilan datanya dengan wawancara, dialog atau survei. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ke depan adalah konsistensi, ya. Konsistensi dalam menjalankan kegiatan rutin ini. Sebab kegiatan ini adalah kegiatan mingguan para murid dan guru pembimbing hanya bisa memantau karena guru memiliki tugas yang lain. Nah, solusinya memang hanya dengan menguatkan kepemimpinan murid, yaitu dengan student agency. Nah, sampai detik ini hasil yang telah didapatkan adalah salah satu siswa anggota komunitas web design community ini dapat menjuarai LKS bidang web teknologi tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini sedang dilakukan pembinaan oleh Dinas Dikpora DIY untuk dapat maju ke tingkat nasional pada akhir bulan Oktober 2023. Kita tetap, kita ubah, kita berang. Sekian video berbagi praktik baik yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya Arif Eka Prastia dari SMK Negeri 2 Yogyakarta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!